Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvim Tias Meratika dengan NIM 230511022 dari kelas TI 23A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir proyek pemrograman web saya untuk mata kuliah pemrograman web lanjut. Judul proyek yang saya kembangkan adalah Alfier Apparel. Alfier Apparel merupakan aplikasi toko online fashion mewah dan minimalis berbasis website. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel yang didesain secara khusus untuk memberikan pengalaman belanja yang eksklusif, rapih, dan responsif. Tidak hanya melayani transaksi di sisi pembeli, sistem ini juga dilengkapi dengan manajemen inventaris, verifikasi pembayaran manual, serta laporan analitik di sisi admin dan staff. Selanjutnya mari kita bahas rancangan arsitektur sistem dari aplikasi ini. Alfier Apparel dibangun menggunakan framework Laravel 12x dengan pola desain MVC atau model view controller. Pola ini memisahkan logika data antar muka pengguna dan proses bisnis secara terstruktur. Alur kerja sistemnya cukup mudah dipahami, yaitu pertama, user berinteraksi dengan antar muka melalui halaman web atau view. Ketika user melakukan aksi, misalnya mengklik tombol atau mengirim formulir, request dikirim ke routing untuk ditentukan controller mana yang menangani. Lalu controller kemudian memproses logika bisnis tersebut. Jika membutuhkan data, controller akan memanggil model. Model ini akan berkomunikasi dengan database MySQL pada port 3307 untuk mengambil atau menyimpan informasi. Lalu terakhir, controller mengirimkan kembali data tersebut ke view dalam bentuk template blade atau dirender menjadi halaman HTML yang cantik bagi pengguna. Berikutnya, aplikasi ini dirancang memiliki tingkat keamanan yang aman dengan pembagian 3 tingkat hak akses atau user akses, yaitu pertama, admin. Admin ini memegang kekuasaan penuh atas sistem. Admin dapat mengelola semua data pengguna, termasuk menambah admin atau staf baru, lalu mengelola kategori koleksi, memodifikasi katalog barang, memantau pesanan masuk, serta melihat laporan keuangan terperinci secara bulanan atau tahunan. Lalu kedua, staff. Staff ini bertugas untuk membantu operasional toko. Staff dapat memverifikasi pembayaran dari pelanggan, memperbarui nomorasi pengiriman, mencari data pelanggan, serta mencari koleksi barang. Namun untuk menjaga keamanan, staf ini dibatasi dari hak menghapus produk dan mengakses laporan user aplikasi. Lalu yang ketiga, customer. Customer ini adalah pengguna umum yang mengunjungi toko online. Mereka dapat melakukan registrasi, mencari koleksi pakaian baru, menambahkan produk ke wishlist dengan simbol cinta, lalu mengelola keranjang, melakukan check out, serta melacak status pengiriman pesanannya secara langsung. Kemudian mari kita lihat rancangan basis data atau IRD database dari aplikasi ini. Aplikasi ini menggunakan beberapa tabel utama yang saling berelasi. Yang pertama yaitu tabel users. Users ini menyimpan kredensial pengguna dan role mereka. Lalu tabel items menyimpan katalog produk fashion yang berelasi banyak ke satu atau many to one dengan tabel kategoris sebagai pengelompokan produk. Lalu ada tabel charts. Ini digunakan untuk menampung item belanja sementara milik customer sebelum transaksi dibuat. Lalu ada tabel wishlist. Tabel wishlist ini mencatat produk-produk favorit yang ditandai oleh customer dengan menekan tombol hati. Lalu selanjutnya ada tabel orders dan order items. Tabel itu menyimpan transaksi checkout permanen beserta rincian jumlah barang dan total harga per checkout. Dan terakhir ada tabel payments yang mencatat bukti transfer fisik yang diunggah oleh customer untuk nantinya diverifikasi oleh admin atau staff. Sekarang saya akan mendemonstrasikan implementasi aplikasinya secara langsung. Mari kita mulai dari proses pendaftaran akun customer baru. Di pojok kanan atas kita klik login, lalu pilih daftar sekarang. Halaman pendaftaran ini memiliki tema warna dark charcoal minimalis yang mewah. Di sini field role secara otomatis terkunci sebagai customer. Mari kita isi nama, email, dan password kita. Lalu kemudian klik daftar. Setelah berhasil daftar, sistem secara otomatis memasukkan kita langsung ke halaman toko utama. Selanjutnya saya akan log out dan masuk menggunakan akun admin untuk melihat seluruh menu kelola. Setelah berhasil login, kita langsung diarahkan ke dashboard admin. Pada halaman ini terdapat beberapa informasi penting yang membantu admin dalam memantau aktivitas toko secara cepat. Di antaranya itu terdapat cart, total items. Ini adalah produk yang ditunjukkan di katalog. Lalu ada total penghasilan toko. Ini total penghasilan toko selama toko ini berdiri. Lalu low stock alert,
Di sini ada jumlah items yang stoknya itu kurang dari 5. Lalu total wishlist. Di sini produk yang di wishlist oleh beberapa customer, dan ada grafik penjualan 7 hari terakhir berbentuk line chart, lalu top 5 produk terlaris bulan ini dalam bentuk bar chart, distribusi status pesanan menggunakan donut chart, serta informasi mengenai total item yang telah ditambahkan ke wishlist oleh pelanggan. Seluruh visualisasi tersebut dibuat menggunakan chart.js sehingga tampil lebih interaktif dan mudah dipahami. Selanjutnya kita akan menelusuri setiap menu pada sidebar. Pertama adalah menu users. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh akun yang dapat mengakses aplikasi. Berikutnya kita masuk ke menu kategori. Menu ini berfungsi untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya agar pengelolaan item menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya kita menuju ke menu koleksi items, yaitu menu utama untuk mengelola seluruh produk fashion yang dijual pada aplikasi ini. Pada bagian atas halaman terdapat beberapa kartu informasi atau summary card, yaitu total items yang menampilkan jumlah seluruh produk, featured yang menunjukkan jumlah produk unggulan, lalu halaman yang menampilkan posisi halaman saat ini, serta per page untuk menentukan jumlah data yang ditampilkan dalam satu halaman. Untuk menambahkan produk baru, saya akan menekan tombol Add New Item, lalu kemudian saya akan mengisi formulir yang terdiri dari nama item, deskripsi produk, harga, stok, lalu memilih kategori, lalu mengunggah gambar produk. Di bagian bawah formulir juga tersedia dua pilihan, yaitu Show on Landing Page atau menampilkan produk pada halaman utama website, serta Item is Active untuk menentukan apakah produk dapat ditampilkan dan dijual kepada pelanggan. Setelah seluruh data selesai diisi, saya akan menekan tombol Save sehingga produk baru berhasil ditambahkan ke dalam database. Selanjutnya saya akan mencoba fitur Edit untuk memperbarui informasi produk seperti nama, harga, stok maupun gambar produk. Saya di sini akan mencoba untuk memperbarui informasi harga. Setelah perubahan berhasil disimpan, saya juga menguji fitur delete untuk menghapus produk dari sistem. Lalu saya juga akan mencoba untuk menguji fitur pencariannya. Di sini saya akan mencoba untuk mencari t-shirt. Ya, maka daftar item menampilkan data yang sedang dicari. Dengan demikian, seluruh proses CRUD pada menu koleksi items telah berhasil dijalankan dengan baik. Berikutnya terdapat menu pesanan yang digunakan untuk admin untuk memantau seluruh transaksi pelanggan. Pada menu ini, admin dapat melihat informasi pesanan yang masuk, status pembayaran, status pengiriman, serta melakukan pembaruan status untuk pesanan apabila diperlukan. Di menu pesanan ini juga bisa terbagi menjadi dua, yaitu semua pesanan dan pesanan yang menunggu verifikasi. Kita akan mencoba melihat salah satu pesanan. Kita bisa melihat informasi pesanannya, lalu bukti pembayarannya, informasi pengiriman dan logistik. Admin juga bisa untuk merubah status pengiriman sesuai dengan status pesanan tersebut, lalu bisa untuk mengetik nomor resi ketika pesanan sudah dikirim, lalu ada detail item pesanan dan timeline riwayat status pesanan. Di sini juga admin bisa mencetak invoice. Di cetak invoice ini terdapat informasi tujuan pengiriman, lalu detail invoice, lalu deskripsi produk, harga satuan, jumlah subtotal, dan grand totalnya. Terakhir adalah menu laporan. Pada halaman ini, admin dapat melakukan filter laporan berdasarkan tanggal, bulan, maupun tahun, sehingga data penjualan dapat dianalisis sesuai periode yang diinginkan. Lalu, sistem juga secara otomatis menghitung total pendapatan toko, menampilkan data transaksi secara rinci, lalu ada informasi pesanan yang dibatalkan, dan laporan user aplikasi, serta menyediakan fitur ekspor PDF dengan tampilan landscape berwarna, sehingga laporan menjadi lebih rapi dan siap untuk dicetak ataupun didokumentasikan. Berikutnya saya akan log out dan login sebagai staff untuk melihat perbedaan hak akses yang dimiliki pada sistem. Setelah berhasil login, kita diarahkan ke dashboard staff. Tampilannya secara umum masih sama, namun terdapat perbedaan pada informasi yang ditampilkan. Jika pada dashboard admin terdapat card total omset penjualan, maka pada dashboard staff, card tersebut diganti menjadi order menunggu verifikasi. Hal ini bertujuan agar staff dapat langsung mengetahui jumlah pesanan yang perlu segera diproses sebagai fokus pekerjaan hariannya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke menu pelanggan. Berbeda dengan admin,
pada menu staff ini hanya memiliki hak akses untuk melihat data pelanggan yang telah melakukan transaksi. Lalu staff tidak dapat melihat ataupun mengelola data akun pengguna lain, sehingga privasi data pengguna tetap terjaga. Selain melihat data, staff juga dapat memanfaatkan fitur search pada pojok kanan atas untuk mencari pelanggan berdasarkan kata kunci tertentu secara cepat dan efisien. Lalu berikutnya kita menuju ke menu koleksi items. Pada menu ini, staff diberikan wewenang untuk menambahkan produk baru serta mengubah informasi produk yang sudah ada, namun tidak memiliki hak untuk menghapus produk. Untuk proses create dan edit di menu koleksi items ini benar-benar sama dengan role admin, namun bedanya di sini adalah staff itu tidak memiliki wewenang untuk menghapus produk. Selanjutnya kita akan membuka menu pesanan. Pada menu ini, hak akses staff sama dengan admin, yaitu dapat melihat seluruh data transaksi pelanggan, memproses pelanggan, memperbarui status pelanggan sesuai tahapan proses, serta mencetak invoice sebagai bukti transaksi apabila diperlukan. Terakhir, kita akan masuk ke menu laporan. Berbeda dengan admin yang memiliki laporan lebih lengkap, pada role staff ini halaman laporan hanya menampilkan laporan penjualan dengan status selesai dan lunas, serta informasi pesanan yang dibatalkan. Staff juga dapat melakukan pencarian dan melihat data laporan tersebut, kemudian mencetak laporan sesuai kebutuhan operasional toko. Dengan pembatasan hak akses ini, informasi yang ditampilkan kepada staff tetap relevan dengan tugasnya, tanpa membuka data-data yang bersifat sensitif. Berikutnya saya akan log out dan login sebagai customer. Setelah login, customer langsung diarahkan ke landing page, yang di sini landing page juga sekaligus dengan katalog produk yang dijual. Di sini per katalognya itu, per produknya itu ada tombol hati, ada kategori produknya, ada nama produknya, ada deskripsi produknya, ada harga produknya, ada stok yang tersedia, dan tombol tambah ke keranjang. Lalu mari kita simulasikan alur belanja customer hingga divalidasi oleh staff. Di halaman utama, customer dapat menyukai barang dan menekan tombol hati secara interaktif menggunakan Ajax tanpa memicu refresh halaman. Produk favorit tersebut langsung tersimpan ke halaman wishlist. Setelah kita klik tambah ke keranjang pada produk kacamata ini, lalu kita buka menu keranjang dan klik checkout. Lalu kita isi nomor telepon, alamat lengkap, dan kita bisa memilih kurir untuk pengiriman pesanan kita. Lalu di sini ada ringkasan pesanannya. Kita klik buat pesanan dan bayar. Sistem akan mengarahkan ke halaman eksklusif pembayaran. Di sini customer bisa memilih untuk bayar menggunakan kris atau transfer bank. Lalu di sini customer bisa upload bukti pembayarannya secara valid. Setelah itu, klik unggah bukti pembayaran. Lalu setelah itu, customer bisa lihat di menu pesanan saya. Di sini customer bisa melihat pesanan-pesanan yang pernah dibuat oleh customer tersebut. Customer tersebut bisa melihat detail pesanan-pesanan dia. Detailnya itu meliputi status pesanan, lalu alamat pengiriman, produk yang dibeli, timeline status. Sedangkan pesanan yang belum dibayar, informasinya yaitu status pesanan, dan di sini customer bisa membatalkan pesanan tersebut. Lalu ada alamat pengiriman, produk yang dibeli, dan timeline status. Lalu jika pesanan yang menunggu verifikasi itu informasinya meliputi status pesanan dan customer masih bisa untuk membatalkan pesanannya. Lalu ada alamat pengiriman, produk yang dibeli, dan timeline status. Setelah itu, mari kita log out dan login kembali sebagai staff. Di dashboard staff ini, kita melihat indikator order menunggu verifikasi bertambah. Lalu kita buka menu pesanan, klik detail pesanan baru tadi, lalu verifikasi pembayaran. Setelah pembayaran kita setujui, status pesanan berubah menjadi processing dan staff dapat memperbarui nomor resi pengiriman setelah barang diserahkan ke kurir. Lalu staff dan admin lah yang berwenang untuk merubah status pengiriman sesuai dengan status pesanan yang diproses. Di sini status pengirimannya itu ada processing atau sedang diproses, atau packet atau pesanan sedang dikemas. Lalu ada shipped, yaitu pesanan yang dikirim, pesanan yang sedang dikirim. Lalu ada complete, yaitu pesanan yang sudah selesai. Dan setelah itu, staff atau admin menyimpan status pengiriman agar status pengiriman tersebut masuk ke dalam timeline riwayat status pesanan dan customer yang membeli itu bisa melihat status pesanan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi teknis Laravel yang digunakan untuk membangun sistem ini. Yang pertama adalah routing. Routing ini digunakan di file routes
web PHP, dan routes out PHP untuk memetakan URL ke controller. Lalu controller bertugas untuk menampung logika pemrosesan data, seperti di wishlist controller dan report controller. Lalu selanjutnya ada model. Model ini mewakili tabel database dan mempermudah query data menggunakan Eloquent ORM. Lalu ada migration. Migration ini bertindak sebagai version control database untuk mendefinisikan skema tabel dengan aman. Lalu ada seeder. Seeder ini digunakan untuk mengisi data awal ke database, termasuk akun admin dan item produk bawaan. Lalu middleware. Middleware ini dipasang untuk membatasi hak akses halaman berdasarkan role pengguna, yaitu admin, staff, dan customer. Lalu selanjutnya ada authentication. Authentication ini menggunakan Laravel Breeze untuk menangani registrasi aman dan login terenkripsi. Lalu ada blade template. Ini mempermudah penyusunan layout HTML reusable di folder resource view. Lalu validasi form. Ini memastikan data masukan user aman dan tidak kosong. Ada relasi database juga. Ini menghubungkan relasi antar tabel seperti has many dan belongs to. Dan terakhir ada CRUD yang berjalan lancar di menu manajemen kategori, item, dan user. Lalu sebagai kesimpulan, proyek Elviar Apparel ini berhasil mengintegrasikan framework Laravel secara utuh untuk membangun aplikasi e-commerce fashion minimalis modern yang aman, berarsitektur rapi, dan ramah pengguna baik bagi customer, staff, maupun admin. Lalu demikian presentasi dari saya mengenai proyek Elviar Apparel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya Alvim Tias Binatika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.